Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo semuanya. Saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya waktu masih ada di kos di Makassar. Waktu saya itu pergi di Makassar kan, saya tuh habis naik mobil kan, saya kepanasan loh gitu. Saya ingin teringat sama orang tua, teringat siapapun itu. Melainkan saya di sana di Makassar kan, ya begitu seru juga sih. Waktu pergi, saya itu melihat di Jene Pontokan ada baling-balingnya di atasku, tuh seperti kincir ya. Itu sangat wow sekali baru saya lihat, saya tatap, saya baru merasukinya gitu perjalanan saya. Waktu pas di Goa atau pas di Makassar kan, ya ada kemacetan gitu, sedikit saja macetnya, tidak terlalu banyak sih. Waktu masuk di lorong Pondok Gasa, saya baru turun, ya saya lumayan pusing lah gitu, saya ingin merasa muntah gitu. Saya terbiasa, tapi saya tidak muntah apa gitu loh, tapi saya sedikit gitu, sedikit mau muntah lah. Waktu saya di kos selama 3 bulan kan, biasa ada juga teman saya itu kesurupan. Ada 4 orang kayaknya itu, 3 perempuan 1 laki-laki. Wah, waktu saya pertama itu kan ada teman saya kesurupan ketika dia tidur di kamarnya di kosnya sendiri. Dia tuh kayaknya dia menangis deh saat itu, dia emoji nangis gitu, dia mukanya gitu loh. Emoji kang itu biasa lihat kali ya pada saat di HP Anda ketik emoji, lihat semua gitu. Waktu saya mendengarkan kabar itu, saya kaget juga. Dia Yarman kulihat lari kok, ya kenapa lah itu ya, menimba semua temanku ya, padahal dia pas saat itu, wih, kenapa ini di sini. Wah, saya khawatir pas saat itu, saya khawatir juga. Ternyata dia kesurupan loh. Ternyata itu semua teman saya itu agak-agak merasa gawat gitu. Armang, siapkan songkok nu, kasih asal dulu ya nu. Lilis namanya yang kesurupan pertama. Waktu yang kedua itu, ya ini teman saya juga, teman samping kosnya itu yang sudah kesurupan pertama kali itu maksud saya. Dia itu pada saat dia kesurupan, dia tuh kayaknya selama 3 hari itu tidak pernah terkendali. Waktu lewat 3 hari itu dia sembuh gitu. Itu sangat lama ya. Itu yang ketiga lagi, ada teman saya di Tanete, dia nama Sipa itu, dia juga sih kena juga kesurupan gitu pada saat itu. Dia itu kayak bari, bahwa dia menangis, dia mengingat siapapun dia, orang tuanya apa gitu. Tapi itu gak, saya tidak tahu itu gimana ceritanya dia yang ketiga. Yang terakhir, ini saya baru tahu, namanya Egi, dia teman saya dari Jakarta. Beliau seorang baik hatinya, tidak pernah merasa gitu. Tapi dibilang orang sih kayaknya orang sombong ya. Pada saat itu dia, waktu saya pertama di lab, bukan lab ya, di sana di Jalan Adiasa, sebelum masuk kita mengadakan belajar untuk khusus TKJ Club lah namanya. Tuh pada saya masuk di ruangan, kulihat itu Yegi lagi lemas gitu, dan saya juga melihat khawatir, siapa tahu ini teman saya ini bahaya nanti di kalau malam. Saya kepikiran gitu. Dan Arman dan kakak tutor saya itu yang bernama Kak Iman, dia dikasih sebuah nasi itu,
Wah, nasi apa tuh, nasi tempat lagi tuh. Baru dia keluar, dia tuh ya masih lemas saja. Pada saat itu dia dikasih nasi, baru dia makan. Tapi perjalanan saat pulang, loh, saya pikiran juga heran, tidak minum, dia langsung merokok. Pada saat sampai di situ di kos lagi, pada saat dia lihat namanya Samsul, itu teman saya juga tuh, yang bawel sama saya tuh setiap hari kalau saya dibully. Oke, pada saat dia masuk, dia melihat dan dia dibuka tuh downloadnya tuh teman saya, temannya Eki. Ternyata ya kesurupan juga, dia menangis keras-keras, demi sekeras itu menangis gitu. Sungguh malangnya teman saya itu. Pada saat itu dia menggenggam tangannya, mengeluarkan suatu hal yang tidak pantas dilihat, itu adalah kemarahan mereka. Pada saat dia diruqyah, ternyata wah, sadisnya lagi tuh, dia bergoyang-goyang apa, sedangkan teman saya itu ditahan begitu, kasihan. Saya tidak mau rela melihatnya, karena saya tuh teman benci saya tuh. Saya tidak suka kalau sering orang yang membenci saya, tapi saya benci dia dulu. Pas saya naik, saya nonton itu film Opera Pajapa. Pada saat itu saya lihat, saya tertawa bahkan-bahkannya dia. Opera Pajapa kan namanya film lucu atau pelawak gitu. Pada saat saya nonton, Arman itu kuliah naik, dia tanya, kenapa tapi kau dibawa? Cerah. Enggak, Ji. Sebentar, Pi. Udah sebentar. Lantas dia masuk. Pasti heran. Pasti teman saya itu yang bernama Arman kan pasti heran sama saya. Kenapa dia mau turun bawah? Pada saat itu, ini pengalaman saya itu pada akhirnya yang menyakitkan. Akhirnya pintu menyakitkan juga. Itulah saya jelaskan untuk kalian. Pengalaman saya itu pengalaman apa ya? Pengalaman yang menghororkannya. Saya juga merasa pusing itu pada saya mengetik sesuatu tugas apapun itu. Waktu saya pusing sakit kepala, saya pasti tahan. Saya memaksakan diri itu belajar. Tidak ada istilah keluar, kecuali saya sendiri yang berhak. Mau keluar beli apa gitu, saya terserah sendiri. Saya sendiri yang mau, bukan siapa lagi. Saya ini orangnya juga dikatakan pintar, tapi dikatakan bodoh ya, lebih lagi dikata-katanya. Kalau saya itu kan orangnya yang suka sepi, yang suka menyendiri. Pada saat di kos tidak ada yang dikerja, melainkan beli apapun itu aja. Sungguh malam saya itu. Waktu saya mengerjakan tugas ya, saya tuh merasa santai aja. Mengapa juga santai,